Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di majlis ilmu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha." Jika kalian melewati taman-taman surga, beristirahatlah sejenak di sana. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Beliau menjawab adalah majelis-majelis ilmu. Semoga ini taman-taman surga buat kita di dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang tidak menikmati surga dunia, dia tidak akan bisa menikmati surga di akhirat. Inilah surga dunia. Duduk di majelis ilmu sambil kita tentunya sholat berjamaah, ditambah lagi ada saudara-saudara kita tadi yang berpuasa. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan satu kekayaan dunia sekalipun. Semoga Allah meneguhkan iman kita. Semoga Allah memberikan istiqamah kepada kita terus untuk beramal saleh. Para jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tema kita berkaitan sebetulnya dengan satu ungkapan bahasa Indonesia, bahwa buah itu tidak akan jatuh di rumah tetangga. Kalau buah yang di pohon Anda jatuh di rumah tetangga, berarti buah Anda dicuri sama dia. Begitulah anak kita. Kalau guru itu kencing berdiri, maka muridnya akan ngencingin kepala gurunya. Begitu pula anak kita, jemaah. Anak itu tak akan jauh dari rumahnya. Siapa sang bapak, dan itulah anaknya. Memang ini bukan sesuatu yang bersifat pasti ya. Tetapi ini adalah bagian dari usaha kita. Karena hidayah yang membukakan hati seseorang untuk menerima Islam, menerima Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendaki. Bisa jadi sang ayah seorang preman, mohon maaf, tetapi anaknya menjadi anak yang soleh. Berarti tetangganya masjid, bapaknya preman. Buahnya jatuhnya kemana? Ke masjid, jemaah. Tapi ada juga anak ayahnya ini orang soleh, tapi buahnya jatuh ke pasar sebelah, jemaah. Jadi anaknya jadi preman pasar akhirnya. Ini hanya perumpamaan saja. Begitulah seterusnya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, anaknya meninggal dalam kondisi kafir. Nabi Lut alaihi salatu wassalam, istrinya termasuk yang diadab. Begitu seterusnya. Hidayah memang di tangan Allah, tetapi manusia punya kewajiban untuk berusaha. Jadi ungkapan para ulama, salahul abna min salahil aba. Kesolihan anak itu dipengaruhi oleh kesolihan sang ayah. Kesolihan anak itu dipengaruhi oleh kesolihan sang ayah. Ada ungkapan dari sahabat
tabi'in senior di Madinah, Sa'id ibnul Musayyab, inni la usalli fa atadzakkaru abna'i fa azidu fi salati. Ketika aku sholat, aku ingat anak-anakku, maka aku tambah sholat aku. Bagaimana penjelasan masalah ini? Inilah kajian kita persis sampai adzan Isya. Silahkan Anda siapkan pertanyaannya. Saya tidak bisa bicara panjang lebar. Para jamaah sekalian, Anda sering dengar kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang Allah kisahkan di surat Al-Kahfi mulai dari ayat 77. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah istat'ama ahlaha. Ketika Nabi Musa dan Khidir sampai pada satu desa, lalu mereka minta jamuan ke penduduk desa. Ya maklum dulu nggak ada warung kopi ya. Tapi ternyata fa'abau an yudhayyifuhuma, penduduk desa nggak ada yang menjamunya. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir mendapati sebuah kebun dengan tembok yang runtuh. Lalu Nabi Khidir membangun tembok itu kembali. Nabi Musa mengatakan, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau begini caranya, kita minta upah aja. Dan seterusnya kisah itu. Nabi Khidir pun menjawab, kenapa beliau mau membangun tembok itu? Fa'ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini kebun milik dua anak yatim. Berarti anak ini usianya berapa? Sebelum balik. Kalau sudah balik tidak disebut anak yatim. Kalau udah balik sebut yatim, yatim semua ini Pak. Jadi kebun ini milik anak yatim, masih kecil, belum balik berarti. Lalu apa hubungannya? Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di kebun ini ada harta yang disimpan oleh orang tuanya. Lalu Allah bilang, wa kana abuhuma salihah. Nah ini yang digarisbawahi dari ayat ini. Kedua orang tua anak yatim ini soleh. Ya. Kedua orang tua anak yatim ini apa? Soleh. Artinya apa jemaah? Kesolihan orang tua. Perhatikan, kesolihan orang tua menjadikan Allah menjamin dan menjaga anaknya. Oke? Wa kana abuhuma salihah. Ayahnya, ibunya itu soleh, dijaga sama Allah. Wa arada rabbuhuma an yastakhrija kanzahuma. Allah pengen nanti kalau anak yatim ini udah gede, baru Allah keluarkan hartanya untuk kebaikan dia. Dijaga tidak? Kenapa Allah menjaga? Karena ayahnya, ibunya saleh. Paham? Satu poin. Di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, hendaknya takut mereka ini meninggalkan anaknya dalam kondisi lemah. Berarti yang diajak bicara siapa? Siapa? Orang tua apa anak? Orang tua.
Seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai ayah dan bunda, kalau kalian takut nanti anak-anakmu ini menjadi anak-anak yang lemah imannya, lemah amal solehnya, kalian takut nanti anak-anak kalian ini bukan anak yang soleh dan solihah, apa solusinya? Jadi yang dimaksud takut ini bukan takut miskin, takut gak bisa sekolah, takut fulus harta, bukan. Wahai orang tua, kalau kalian takut anakmu gak soleh dan solihah, solusinya apa? Solusinya adalah lihat, falyattaqullah, kalian yang takwa. Loh, kok aneh? Yang takut gak soleh dan solihah siapa yang ditakutin? Hah? Anaknya kan. Takut anaknya bukan anak yang beriman beramal soleh, tapi yang disuruh bertakwa oleh Allah siapa? Siapa? Para orang tuanya yang disuruh sama Allah. Waliyattaqullah, kamu yang takwa sama Allah. Yang kedua, waliyaqulu qaulan sadida, kalian kalau ngomong sama anakmu, ngomong yang lembut, yang santun. Jangan dibentak-bentak anakmu, jangan dikasarin. Ya, yang disuruh itu orang tua. Kenapa? Kenapa Allah nggak mengatakan anakmu suruh bertakwa, suruh berbakti sama orang tua biar jadi anak soleh soleh? Enggak. Kamu yang bertakwa, kamu yang santun. Kenapa? Karena kesolihan orang tua menjadi sebab anaknya soleh. Sampai sini paham? Sederhana aja mah. Ada cerita seorang tabi'in namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ini sahabat mulia. Itu sahabat mulia. Perhatikan komentar sang anak terhadap ayahnya. Ya, komentar sang anak terhadap ayahnya. Ya abati, inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Coba renungkan ini. Wahai ayah, kalau bahasa kita ayah, saya ini setiap pagi mendengar engkau membaca ini. Lihat kalimatnya, saya setiap pagi mendengar engkau baca ini. Apa itu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Tu'iduha thalathan hina tusbih wa thalathan hina tumsi. Ya, saya kalau pagi, sore dengerin engkau baca ini 3 kali. Pertanyaannya jemaah, apakah Abu Bakrah sahabat mulia mengatakan, nak sini, saya ajarin zikir pagi sore kamu, duduk sini, dengerin ya, apalin. Begitu Abu Bakrah? Hah? Tidak, jemaah. Abu Bakrah baca zikir pagi sore, baca dengan suara dikerasin, baca zikirnya dengan suara dikerasin. Di mana? Di rumahnya. Zikir dikerasin. Anaknya ngapain? Bisa jadi main ini, main itu, main itu. Berjalan waktu, anak ini mengatakan, ya kalau pagi sama sore kamu baca ini ya. Berarti sang anak ngapain? Hafal secara otomatis.
Saya dikasih tema oleh panitia, mendidik anak dengan melihat dan mendengar. Nggak tahu di masjid mana, tapi ya di wilayah sini aja. Nanti kita akan jabarkan di situ ya. Dia hafal sendiri. Apa jawaban sang ayah? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa ana uhibbu an astanna bi sunnati. Nah, ayah dulu begitu sama. Ayah dulu sering mendengar Rasulullah SAW baca ini kalau pagi dan sore. Ya ayah pun niru. Jadi buah jatuh di mana? Di mana? Di rumahnya, di pohonnya. Ini ayah rajin zikir, anaknya faham. Oh, ayahku zikir. Kesolihan anak itu sebabnya ayah bundanya soleh. Coba renungkan jemaah, orang tua yang rajin membaca Al-Quran, berarti rumahnya dipenuhi dengan siapa? Malaikat. Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rumah setan akan pergi dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti dihuni oleh siapa? Malaikat. Orang tuanya rajin ngaji, berarti rumahnya malaikat. Di rumahnya ada siapa? Ada istrinya, suaminya, ada anak-anaknya. Berarti malaikat dekat dengan siapa? Dengan istri dan anak-anaknya. Setan tak ada. Kalau ada malaikat berarti setan tidak ada. Gimana anaknya? Saleh anaknya. Saleh jemaah. Subhanallah. Masuk rumah, dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Razak. Kalau kita masuk rumah orang tua, kita sebagai orang tua masuk rumah, lalu kita baca, buka pintu, kita baca Bismillah. Kemudian kita masuk rumah membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan buat kalian penghuni rumah. Warahmatullah, rahmat Allah akan memenuhi rumah ini. Barakatuh, keberkahan Allah akan ada di rumah ini. Berarti rumahnya jadi rumah apa? Anaknya jadi ada apa? Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ketika seseorang masuk rumah, membuka pintu rumahnya, dia membaca Bismillah, qala syaitan, setan akan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakumul yauma, malam ini kalian tidak punya tempat tinggal, karena anda, kita masuk rumah baca Bismillah. Berarti rumahnya salam, keselamatan, rahmat, berkah. Anaknya gimana? Coba pikirkan. Seorang anak yang diajari sedekah sama ayahnya. Dulu saya masih usia kecil-kecil segini, sholat ke masjid ditenteng sama abah saya rahimahullah. Tromol masjid itu jalan, di depannya beliau dikeluarin duit. Bukan ditaruh di tromol, dikasih ke saya. Taruhin sini duit. Seorang ayah, ini kisah nyata. Seorang ayah yang dikenal dengan kedermawanannya yang luar biasa. Anak-anaknya tahu semua jemaah kalau ayahnya ini dermawan. Hingga ketika lebaran
Ini keluarga menengah ke atas di Jakarta. Dia dapat uang lebaran dari ayahnya, dari mamanya, dari omnya, tantenya, banyak. Ini anak SD. Sehingga terkumpul nih anak punya uang tabungan ditaruh di rekening bank kira-kira 17 juta. Uang lebaran jemaah. Suatu hari sang ayah duduk jalan sama saya keluar kota. Naik sebuah kereta. Tiba-tiba ada telepon dari istrinya mengatakan, telepon dari istri, kaget mukanya. Dia bilang, kenapa kamu? Ustadz, rekening anak saya yang 17 juta, tinggal sedikit uangnya. Bu, namanya perempuan, keluar 10 tanduk terus dia. Saya bilang, jangan marah dulu, tanyain anakmu baik-baik. Oh ya, telepon anaknya. Istrinya nanya, gak lama telepon lagi. Senyum ayahnya. Kenapa? Anak saya bilang, dia bilang, Mama, di sekolah banyak teman-teman saya yang gak jajan. Jadi dia sekolah menengah ke bawah. Banyak teman-teman saya gak jajan. Terus di ruang guru-guru saya, ustadzahnya juga gak ada yang jajan, Mama. Akhirnya duit yang di rekening aku ambil, aku bagi-bagi ke semua teman dan guru-guruku biar mereka bisa makan dan jajan. Ayahnya menjawab, kalau kamu butuh lagi nak, ayah kasih kamu nak. Dari siapa jemaah ilmu ini? Orang Jawa bilang, al-ilmu nurun jemaah. Tahu artinya? Apa? Bukan nurun. Kalau nur itu cahaya. Kalau nurun ini bahasa Jawa. Artinya apa? Turun temurun jemaah. Ilmu ini nurun. Apa? Cahaya. Seorang anak yang melihat ayahnya, ibunya puasa Senin Kamis, tentu akan berbeda dengan seorang anak yang melihat ayahnya suka joget di rumahnya. Sama apa beda? Ayahnya puasa Senin Kamis, ayahnya si fulan suka nyetel musik bernyanyi di rumahnya. Hasilnya seorang ayah yang mengaji Quran, seorang ayah yang hobi dengerin dangdut dan lagu Melayu, lahirnya gimana? Keluar rumah bareng, yang satu suka apa, yang satu suka apa jemaah? Anda bisa menjawab. Seorang anak yang melihat ayahnya bersedekah, apakah sama dengan seorang anak yang disuruh oleh ayahnya beliin rokok di warung? Sama? Hah? Saya duduk di warung kopi sama teman. Datang seorang perempuan, ini di Jakarta bukan di Aceh. Kalau di Aceh sudah kena cambuk mungkin. Dia ngerokok di kafe sambil pakai baju ketat, tidak pakai jilbab. Perempuan ngerokok, anaknya di sebelahnya dia. Kemudian dia berbagi rokok dengan temannya. Saya bilang sama Mas Yusuf, anaknya kalau gede jadi apa? Narkoba ini kalau gede. Yaitu guru kencing berdiri, anaknya ngencingin dari parah. Ini jadi apa ini? Saya pernah nganterin istri ke warung toko pakaian anak. Saya duduk, tak lama keluar anak-anak pang. Tahu anak pang? Anak jalanan yang mukanya rambutnya kayak sapu ijuk gitu. Ya kan, hidung ininya bolong, ini bolong. Terus muncul istrinya sama. Saya tersenyum. Penjaga toko nyamperin saya dengan memanggil, Habib,
Saya dipanggil Habib sama dia. Habib, kenapa ketawa Habib? Coba kalian perhatikan. Kalau ayahnya begini, ibunya begini yang lagi hamil, nanti anaknya lahir jadi apa? Tertawa itu satu tubuh. Jangan kenceng-kenceng, nanti dengar dia marah. Wah, kata. Subhanallah. Seorang ayah kalau terdengar azan, menjelang azan, dia bergegas menuju masjid. Seorang ibu yang bergegas sholat, di sebelahnya rumah. Ketika azan dikumandangkan, dia masih duduk di rumah sambil mendengarkan lagu Melayu. Anak yang keluar dari rumah itu, yang lulus dari rumah ini, apakah hasilnya sama? Sama atau beda? Hah? Beda aja. Begitulah seterusnya. Anak gadis kecil yang melihat ayahnya, mamanya, bundanya, setiap keluar rumah dia berjilbab. Alhamdulillah, ini di Aceh menerapkan prinsip itu. Coba bayangin Anda anak cewek, perempuan Anda seperti di Aceh sini. Keluar rumah melihat berjilbab. Kemudian anak Anda taruh di Jakarta. Keluar rumah melihat paket hemat. Tahu paket hemat? Tahu ya? Nggak usah dijelasin ya. Lihat paket hemat, pahi. Ya, kalau dibacakan paket hemat itu bacaannya apa? Pahi kan gitu ya. Lihat paket hemat. Apa yang terjadi dengan anak Anda? Jangankan perilaku, bahasa. Seorang teman anaknya TK dimasukin di sekolah Arab Saudi di Jakarta. Sekolah khusus punya orang-orang Arab Saudi, orang-orang kedutaan. Di sekolah di situ anaknya. Lulus TK, sang anak ini cengkok, tahu cengkok jemaah? Ini tenggorokannya ini jadi tenggorokan Arab. Fasihnya luar biasa bahasa Arabnya. Liburan TK, diambil liburannya oleh kakeknya. Kakeknya di Madura, Pamekasan. Liburanlah sang anak ini di Pamekasan 2 bulan. Sekolah TK 2 tahun belajar bahasa Arab. Selesai dari Madura liburan, balik lagi ke Jakarta. Kira-kira bahasa Arabnya masih ada? Wassalam. 2 bulan mampu mengalahkan 2 tahun. Kenapa? Karena dia mendengar sang kakek bahasa Madura 24 jam. Faham sekarang? Jadi jamaah, kalau anak kita ini nakal, sebetulnya kenakalan itu muncul dari siapa? Dari siapa? Jangan salahkan anak Anda yang nakal. Kamu nakal ya, kamu gak nurut sama mama, gak dengerin omongannya ayah. Malu ya akhi. Sebetulnya yang nakal, yang tidak nurut itu Anda. Yang gak nurut, yang nakal itu Anda. Ini anak melihat, mendengar, yaitu yang jadi bahasan nanti. Nah itu semua orang itu melihat dan mendengar. Kemarin ada satu di masjid yang lain, Ustaz, keluarga saya di Kediri orang Jawa, tapi saya sudah nggak bisa bahasa Jawa. Kenapa? Karena yang dilihat, yang didengar bahasa aja, hilang. Jadi jangan salahkan anak Anda karena dia berbuat salah.
Sebetulnya yang berbuat salah itu adalah diri kita. Anak itu merekam di memorinya. Dia melihat dengan matanya, melihat, mendengar, terekam dalam memori otak. Inilah yang akan keluar. Makanya ayat Quran di surat At-Tahrim bunyinya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah memulai dengan kata-kata apa? Jaga diri kalian dari neraka. Kalian ini siapa? Siapa yang dimaksud kalian? Orang tua, ayah atau bundanya? Enggak, dua-duanya enggak mas. Nanti mau cuci tangan, enak aja. Lihat kelanjutan ayatnya. Jaga diri kalian dan keluarga. Berarti kalian ini siapa? Ayah kalian mas, ini laki-laki. Jaga diri kalian wahai laki-laki. Para ulama tafsir dari kalangan sahabat tabi'in mengatakan apa? Jagalah dengan ketaatan kepada Allah. Jauhilah kalian maksiat-maksiat. Baru setelah itu keluargamu, istri dan anakmu. Kenapa? Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Kalian ini pemimpin. Pemimpin itu bukan membawa tongkat, tapi pemimpin itu membimbing dan mengarahkan. Dimulai dengan siapa? Jaga kalian. Berarti la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Penyair Arab mengatakan, kalian jangan melarang sesuatu tapi Anda sendiri kamu lakukan. Dia bisa jemaah. Nggak mungkin. Jadi kesolehan kita orang tua itu sebab kesolehan anak. Ya inilah jemaah. Faktornya adalah al-uswah, suri tauladan faktornya. Rasulullah SAW suri tauladan bagi umat. Umat wajib mengikuti petunjuk Rasulullah SAW biar menjadi umatnya Rasulullah SAW. Para sahabat suri tauladan bagi generasi umat Islam semua agar mereka mengambil contoh Islam dari Rasulullah dan para sahabat. Guru suri tauladan buat muridnya agar murid ini baik seperti gurunya. Orang tua suri tauladan bagi anaknya agar anak ini apa? Bangga dengan orang tuanya, meniru, ta'assi, mengambil contoh suri tauladan dari orang tuanya. Jadi saudaraku sekalian, kepala keluarga ini berat. Adik-adikku sekalian yang belum menikah, jangan memikirkan menikah itu pengantin baru. Pengantin baru itu 3 bulan. Setelah 3 bulan Anda akan menelan pil yang paling pahit sekalipun. Tapi itulah, kalau kita bisa mengemban itu dengan baik, maka itulah jalan ke surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang tua yang baik, yang saleh, salihah,
akan mampu mengangkat anak-anaknya ke surga. Lihat nih firman Allah, akan mampu mengangkat anak-anaknya ke surga semuanya. Wa ma alatnahum min amali min syai'. Kami tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun. Kenapa? Karena kesolihan orang tua bisa berpengaruh pada anak. Sampai di akhirat pun bisa berpengaruh jemaah. Bukan di dunia saja. Orang tuanya soleh, anaknya kurang, maka kesolehan orang tua bisa mengangkat anak ini di akhirat nanti. Jadi kalau ungkapan masyarakat umum, ya sudahlah, biarkan saya yang seperti ini. Yang penting anak saya jangan. Pakai kacamata apa itu memandang? Anak pang itu yang tatonya sebadan. Pernah saya menemui anak-anak seperti ini di Jakarta. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Saya pegang, saya peluk bahunya. Ini orang-orang yang butuh kasih sayang sebetulnya. Jangan ditinggal anak-anak ini. Peluk dia. Tunjukkan bahwa Anda sayang sama dia. Karena dia butuh kasih sayang. Saya peluk dia, bongkar bahunya. Ya tahan bau dikit deh. Saya bilang gimana kabarnya, ngobrol sekilas lah. Saya bilang bang, saya panggil abang, itu umurnya padahal lebih tua saya. Bang, kamu gak kepengen seperti orang-orang lain yang normal, badanmu bersih, tato. Kata yang lain, rasain lu, gue gak ikut-ikutan katanya. Saya gak ikut-ikutan. Dia, iya pak, saya kepengen. Kita nasihati. Setelah itu dibilang apa? Pak, yang penting kan bukan anak saya yang seperti ini. Saya nggak mau anak saya kayak saya. Itu kan manusia. Apa iya? Anak Anda melihat anak Anda ini bertato sebadan. Dia akan nyampe ke kamar, dia ngambil pensil, digambar badannya. Kenapa? Kayak ayah. Sebagaimana anak Anda yang berjilbab melihat mamanya berjilbab, ketika dia di jalan melihat baliho perempuan yang membuka aurat, ini bukan di Aceh ya. Anak ini bilang sama sang ayah di kendaraannya, ini kisah nyata. Dia melihat, ya kenapa? Malu dibuka auratnya. Malu ah. Siapa yang ngajarin dia kok ngomong malu? Siapa? Dia ngelihat mamanya gak begitu. Akhirnya inilah Al-Quran. Inilah hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW udah Isya, belum. Ketika Rasulullah SAW pindah hijrah ke Madinah, kemudian beliau membangun rumahnya untuk Aisyah, istrinya radhiyallahu anha, untuk Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, dua istri beliau saat hijrah ke Madinah. Datang seorang perempuan yang dikenal dengan nama Ummu Sulaim, ibunda dari Anas ibnu Malik. Ayahnya namanya Malik bin Nadar. Masih kecil, umurnya di bawah 10 tahun. Kata Imam Ibnu Hajar, umurnya antara 6 sampai 9 ke bawah. Datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hadza khuwaidimuk. Wahai Rasulullah SAW, biarkan ini jadi pembantu kecilmu. Tinggal di rumah siapa? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas pun mengatakan, saya membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Orang Arab jahiliyah ini mundur ke belakang. Ketika mereka punya anak dan mereka tinggal di perkotaan, maksudnya di tengah kota Makkah, punya anak, maka kebiasaan mereka ketika punya anak,
disusui oleh sang ibu paling cuma beberapa hari saja. Setelah itu anak-anak mereka diserahkan kepada ibu-ibu yang bisa nyusui di pedalaman-pedalaman yang disebut dengan Arab Badui. Untuk apa? Mendapatkan fasoha, agar mereka mampu berbahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Ini zaman dulu. Kemudian agar apa? Agar mereka terdidik menjadi orang yang mandiri. Karena orang desa menyuruh anaknya untuk naik gunung, tapi orang kota menyuruh anaknya untuk naik kasur. Dan disitulah ketika ibunda Rasulullah SAW melahirkan bayi Rasulullah SAW, datanglah perempuan-perempuan dari mana? Pinggiran kota Madinah. Banyak. Mereka ingin mencari bayi yang bisa disusuin, dapat upah. Datanglah tinggal satu perempuan ini. Dia tidak mendapatkan bayi. Cuman tinggal sisa bayi Rasulullah SAW. Miskin, yatim, gak punya duit. Kita ngambil ini buat apa? Wong kita gak punya duit. Kita butuh duit, dia gak punya duit, ya sama bohong. Lagian mohon maaf ya, air susunya asinya dia kecil. Sudah. Tapi mau gak mau dibayar, diambil. Karena air kalau dia pulang tidak membawa bayi yang disusuin, dibawalah. Dari situlah Rasulullah SAW disusui oleh perempuan ini selama 4 tahun untuk mendapatkan fasohah. Itulah lingkungan. Jadi sekali lagi jemaah, anak kita adalah diri kita. Anda marah-marahin anak Anda, berarti sebetulnya Anda marah sama siapa? Hah? Anda diri sendiri. Kalau Anda mengatakan sama anak Anda, kamu itu bodoh ya, berarti yang lebih bodoh siapa? Kalau di Jakarta, orang-orang Betawi ini kalau lagi ngambek, marah, dia bilang, monyet lo ya, gitu jemaah. Begitu Pak. Monyet lo ya, dasar lo, anjing lo, itu. Ini yang ekstrim Pak. Lo kalau anaknya monyet, terus bapak ibunya apa jemaah? Inna lillahi wa inna. La tat'u ala auladikum. Jangan mengucapkan kata-kata yang kotor sama anakmu. Kenapa? Ketika Anda mengucapkan itu, berarti akan berbalik kepada diri Anda sendiri. Satu, kemudian Anda ngomong pas waktu mustajab, azan. Allah kabulkan doamu. Bodoh kamu pas ngomong azan. Pas azan Anda umpamanya, Allah akan jadikan anakmu bodoh karena omonganmu doa. Ya, kita dengarkan azan. Setelah itu silahkan tanya jawab kita. Barakallahu fiikum. Ya, silakan para jemaah kalau ada yang mau bertanya langsung atau menulis. Tapi ini ada pertanyaan dulu Pak, saya bacakan. Bagaimana adab-adab membawa anak kecil ke masjid? Karena seringkali terkadang anak sulit diatur ketika di masjid sehingga jadi mengganggu jemaah yang lain. Barakallahu fiikum. Disebutkan di hadis Bukhari Muslim, disebutkan di hadis Bukhari dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa pernah Rasulullah SAW itu berdiri di pintu rumah saya. Artinya kalau beliau berdiri di pintu, berarti beliau melihat dalam Masjid Nabawi. Ya. Beliau berdiri di pintu, kemudian beliau melihat di dalam masjid itu anak-anak Habasyah, anak-anak kecil berkulit hitam lagi mainan di dalam masjid. Ada yang mengatakan hadis ini hukumnya sudah hilang, dihapus
dengan hadis jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhi dari masjid-masjid kalian anak-anak kecil dan orang-orang gila. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadis yang ini dhaif, lemah, nggak bisa dipakai. Jadi hukum yang ada di hadis Aisyah itu adalah hukum yang tetap dan baku. Jadi pertama, kalau ada anak-anak kecil di masjid secara umum biarkan dia, jangan dilarang. Kalau Anda marahi mainan di dalam masjid, dia akan pergi meninggalkan masjid dan dia akan mencari tempat yang lain. Dan itu berbahaya. Kan? Kita disuruh menjadikan anak-anak ini cinta dengan masjid. Seperti hadis tentang 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Siapa? Anak-anak muda yang cinta dengan masjid. Yang kedua, jika dalam waktu-waktu tertentu seperti sholat, seperti pengajian, ya, Anda mengarahkan mereka saja. Anda arahkan mereka untuk tidak terlalu ramai dan sebagainya. Tapi jangan dilarang. Kalau Anda menuntut anak-anak ini duduk rapi seperti kalian, kayaknya mustahil. Karena tidak akan mungkin kuat anak ini duduk seperti kalian. Dia akan memilih untuk jalan-jalan seperti ini tadi itu, ya kan? Dia nggak akan bisa. Terus Anda mau larang dia, biarin aja, biarin mas, nggak apa-apa, nggak hilang anakmu. Seperti ini, ya sudah biarin aja dia main sendiri, ya kan? Terus itu yang lain, ya sudah biarin. Yang penting dia nggak berantem di sini, nggak teriak-teriak. Sudah, kalau Anda nuntut dia untuk duduk rapi kayak Anda, nggak mungkin. Anda aja duduk goyang-goyang kok. Bapak ini goyang ganti posisi berapa kali. Terus Anda suruh yang kecil kita nggak bisa. Pak, mohon maaf Pak. Minta maaf Pak ya. Jadi begitulah jawaban saya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Umur berapa anak mulai diajarin ilmu agama? Kalau kita kembali ke hadis Muslim, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, suruh anakmu salat ketika berusia 7. Suruh salat usia 7. Kenapa kok disebutkan salat? Karena salat ini tiangnya. Berarti maknanya suruh anakmu untuk melakukan kewajiban dia di saat usia berapa? 7. Suruh dia, sudah. Sebelum usia 7 ngapain dia? Nah, itulah yang jadi tema kajian kayaknya bukan di Banda Aceh ya, mungkin tempat kota lain ya. Yaitu anak di bawah usia 7 ngapain jamaah? Ketika dia usia 7, kalau melihat ayahnya rajin mondar-mandir ke masjid, usia 7 anak bilang, ayo sholat. Sulit apa mudah? Nah, Anda bilang, nanti aja kalau sudah gede. Oh, berantem kamu mas. Bisa. Ya itulah mulai usia 7. Kemudian ini sampai nulis kertas aja segini, nunjukin kalau ini bakhil. Nulis yang gede gitu loh sama aduh. Ya nulis sampai kertas Anda pelit, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Saya cuma membaca bahasa benda mati. Bagaimana cara mendidik anak yang benar dari kecil hingga dewasa? Ya tentu ini bahasan yang panjang, tetapi intinya inilah akarnya. Anda jangan berpikir bahwa anak saya kepengen jadi ustadz yang hafal Quran dan hafal. Tidak semua lah. Kalau semuanya jadi ustadz yang jual kopi, siapa jamaah? Nanti kasihan ini nggak ada yang ngopi semuanya. Habis sholat subuh katanya ada masjid khusus buat orang habis sholat subuh katanya. Saya juga kaget juga, aneh-aneh aja di Aceh itu kan. Subhanallah ya.
Terus siapa yang jualan kopi? Biarkan anak Anda hidup menjadi ini, pengusaha, center atau apa. Yang penting dia menjadi anak yang saleh dan taat. Saleh bukan berarti dia jadi ustadz, hafal Quran, ini. Saleh itu apapun profesi Anda. Khalid bin Walid, militer, perang, saleh. Abu Bakar Siddiq, umat Rasulullah the best. Siapa? Politisi. Umar bin Khattab, penguasa, politisi, pedagang sukses, saleh. Hadisnya dikit riwayatnya. Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ini ulama. Begitulah sahabat itu. Bilal bin Rabah, masyarakat biasa. Hadisnya dikit, tapi saleh, muadzin Rasulullah SAW. Begitulah jamaah. Wallahu a'lam. Silakan tadi ada yang bertanya, silakan Pak. Sebentar, ada yang bertanya di sebelah sini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kalau hubungan anak ini memiliki nasab dengan orang tuanya, mungkin mudah bagi kita memahami materi pengajian kita malam ini dan tidak sulit. Pertanyaan saya berikutnya, apakah materi kita ini juga berguna untuk anak yang bukan nasab dengan orang tuanya? Terima kasih. Ya, barakallahu fi, pertanyaannya bagus. Apakah bahasan kita di malam hari ini hanya berlaku pada anak yang berasal dari rahim dia? Bagaimana kalau anak bukan berasal dari rahim dia, umpama ponakan atau siapa yang tinggal dengan dia? Pak, bahasan masalah ini bukan berkaitan dengan anak dari rahim atau bukan. Ini dengan siapapun. Ya, guru itu juga seperti ini bahasannya. Ya, guru, ustadz, kemudian ustadz secara umum buat masyarakat itu panutan buat semua. Ya, jadi berlaku buat siapa yang berada di sekitar kita. Wah, wallah, ada yang tadi mau bertanya di sebelah sini, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Pak, silakan. Agak susah sedikit dalam kita didik mereka. Gimana kalau dulu sebelum ada internet kita beli nasi itu ke warung, kadang-kadang jalan kaki kita ke warung. Tapi anak-anak sekarang dengan adanya jet ini, mereka di atas tempat tidur pesan nasi ke warung nasi. Jadi kadang-kadang begitu warung nasi, nasi sudah diantar oleh pengantarnya, mereka malah kadang-kadang tidak turun di kamar, masih berputar-putar di kamar. Ini generasi sekarang yang terjadi, yang kita amati. Mereka malas berkomunikasi dengan tetangga. Mereka tidak mau menyuci pakaian lagi di rumah, dan mereka tidak mau minum mandiri. Mereka bermalas-malasan. Ini generasi yang hadir, terutama yang disebut dengan generasi milenial. Nah, ini agak sedikit susah dalam mendidik mereka, dan malah saya lihat beberapa pihak juga, baik pihak pesantren ini nggak siap untuk mendidik generasi ini. Jadi banyak yang marah dalam mendidik mereka. Padahal tadi kita melihat dalam beberapa ayat Al-Quran yang Ustaz jelaskan, itu memang mendidik mereka dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Tapi kondisi sekarang ini dengan adanya internet dan ya, banyak bahan-bahan yang faham Mbak, Masya Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali Pak. Barakallahu fiqh. Di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ada sahabat yang pandai berperang, ada sahabat yang tak pandai berperang, ada sahabat yang pandai berdagang, jago,
Ada sahabat yang tak tahu berdagang. Ada sahabat yang pandai bercocok tanam. Ada yang sahabat memegang cangkul saja tak faham. Begitulah seterusnya jemaah. Ada istri-istri Rasulullah SAW yang diantara mereka ada yang pandai memasak, jago memasak. Ada diantara istri Rasulullah SAW yang tidak bisa memasak. Jadi kalau giliran Rasulullah SAW ke rumahnya, di rumahnya, beliau meminta bikinin roti dan masakan dari tetangga. Kalau zaman sekarang beli online. Ada Hafsah radhiyallahu taala anha nggak bisa masak. Dia bisa masak Hafsah. Tapi Allah memuji dari atas langit sana. Innaha sawwama qawwama, kata Rasul, kata Allah lewat Jibril. Allah mengatakan, wahai Muhammad, Allah berfirman bahwa Hafsah ini sawwama qawwama, taat, sholat, puasa, rajin, tapi nggak bisa masak. Begitulah, memang manusia ini berbeda-beda, Pak. Satu, yang kedua, teknologi ini hanya sebatas alat. Sebagaimana pisau, pedang, golok, ini alat. Masalahnya sekarang golok, pedang, pisau di tangan siapa? Sebagaimana pula motor RX King itu di tangan siapa? Di tangan maling jadi motor maling. Begitu seterusnya, Pak. Ini teknologi ini. Dulu, mohon maaf, kita masih kuliah dulu 90-an. Kalau kita mau mencari satu hadis, itu sehari belum bisa kelar, Pak. Kadang 2 hari, 3 hari baru kita nemu hadis itu. Kalau sudah dapat hadis itu, kita mencari penjelasan dari hadis ini setengah mati, Pak. Sekarang Anda bertanya, saya sudah bisa mendapatkan hadis dengan penjelasannya sebelum Anda selesai bertanya. Dari mana? Teknologi. Ini, Pak. Siapa yang pakai, Pak? Ini alat, Pak. Ya sudahlah. Kita tidak bisa menuntut semua orang untuk pandai memanjat pohon kelapa. Kita tidak bisa menuntut orang sekarang untuk pandai mencari ikan di laut. Yang jelas mereka bisa makan ikan. Ini zaman berbeda. Semua punya spesifikasi masing-masing. Zainab bintu Jahsh tidak mencela Hafsah karena nggak masak. Zainab bintu Jahsh tukang masak, chef, radhiyallahu anha. Aisyah sama, masih kecil karena beliau juga belum pandai masak. Yang ngajarin masak kakaknya Asma. Asma istrinya Zubair bin Awam, tukang masak, pandai. Begitulah seterusnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas terkenal dengan ilmu, belajar. Khalid bin Walid di tangannya bukan ada kitab, tapi di tangannya pedang. Ayo perang kalau sama saya. Amr bin As, mana orang kafirnya, tak gorok lehernya. Tapi kalau Abu Hurairah, saya mau belajar hadis. Ya, inilah kondisi manusia. Anak saya di rumah, alhamdulillah Pak, bersyukur anak Anda di rumah. Andai anak Anda di jalanan, jadi apa, Pak? Dia akan mengenal rokok hari ini. Bulan depan dia akan mengenal narkoba. Alhamdulillah anak Anda di rumah. Dia hanya mengenal kata-kata yang baik. Coba kalau di luar sana, dia akan mengenal kata-kata, nggak tahu kalau di bahasa Aceh ya. Di Jakarta, sialan lo, setan lo, anjing lo, anjrit lo, bahasa kotor-kotor, Pak. Tapi kalau di rumah dia nggak kenal istilah-istilah itu. Anak saya Cooper ini kategori apa? Deskripsinya. Ya, syukuri Anda begitu. Alhamdulillah.
Itu jawaban saya, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Alhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan di hati atau penyampaian saya kurang memuaskan. Saya mohon maaf dan mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.